Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kisah Nabi Musa alaihissalam episode ketiga. Setelah berhasil memimpin Bani Israel terbebas dari perbudakan Mesir, perjalanan dakwah Nabi Musa alaihissalam berlanjut. Nabi Musa alaihissalam semakin dipercaya oleh kaum Bani Israel karena banyak mukjizat dari Allah yang ditampakkan. Hanya saja, kadang-kadang kaum Bani Israel mulai menanyakan seperti apa bentuk wajah Tuhan mereka. Untuk menjawab pertanyaan ini, Nabi Musa alaihissalam pergi menuju Bukit Sinai, tempat ia diangkat menjadi Rasul. Ia menyepi dan berpuasa selama 40 hari. Kemudian terjadi dialog dengan Allah SWT. Di antaranya, Nabi Musa meminta izin agar Allah SWT berkenan menunjukkan diri bagi kaum Bani Israel. Meskipun telah disampaikan bahwa ia dan kaum Bani Israel tidak akan sanggup melihat zat Allah, akan tetapi Nabi Musa alaihissalam tetap ingin melihat supaya dapat berbicara kepada kaumnya. Allah mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Ia diminta melihat ke puncak bukit dan tiba-tiba puncak bukit tadi hilang tertelan bumi. Sementara itu, Nabi Musa alaihissalam gemetar, jatuh tersungkur dan pingsan karena tidak kuat menyaksikannya. Setelah siuman, Nabi Musa alaihissalam memohon maaf atas kelancangannya kepada Allah SWT. Pada kesempatan itu, Nabi Musa alaihissalam menerima 10 perintah Allah, yaitu yang pertama, akulah Tuhan, Allahmu. Jangan ada padamu Tuhan selain aku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung atau sesembahan yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang kesepuluh, jangan menginginkan milik sesamamu, istri, harta, dan lainnya. Perintah ini kemudian ditulis pada sebuah batu untuk diberikan kepada Bani Israel. Beberapa kisah menyebut bahwa saat Nabi Musa alaihissalam turun dari Bukit Sinai untuk menjumpai kaum Bani Israel, batu ini terbelah menjadi 2 bagian. Karena terjatuh akibat Nabi Musa alaihissalam sangat marah menyaksikan para pengikutnya yang menunggu di kaki bukit, telah membuat berhala berupa anak sapi dari emas dan menyembahnya. Mereka beranggapan bahwa Nabi Musa telah meninggalkan mereka. Kisah ini bisa disimak pada kisah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah tanpa sadar menyombongkan diri. Ia merasa sudah lebih leluasa berdakwah dan pengikutnya semakin banyak. Kemudian malaikat Jibril menegurnya dan meminta supaya Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Allah SWT memberikan petunjuk di mana keberadaan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa mengajak seorang pengikutnya berjalan hingga bertemu tempat pertemuan 2 buah lautan. Setelah lama berjalan dan beberapa kali istirahat, akhirnya pengikutnya diminta untuk mengeluarkan ikan yang menjadi bekal makan mereka. Tetapi pengikutnya bercerita bahwa ikan tersebut telah hidup dan melompat ke air ketika mereka beristirahat di tempat sebelumnya. Segera Nabi Musa alaihissalam mengajak untuk kembali ke tempat tersebut. Dan ternyata benar, di sanalah tempat pertemuan 2 laut dan mereka bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa diajak melakukan perbuatan-perbuatan yang sungguh aneh. Di antaranya adalah melubangi perahu yang penuh penumpang dan membunuh seorang anak. Hal ini tidak dapat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun Allah SWT menunjukkan hikmah dari apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam harus belajar tentang kesabaran dan mendapat gambaran bahwa di dunia ini selalu ada orang yang lebih pintar dari yang lainnya.
Kisah ini sangat menarik untuk disimak pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 65 sampai dengan 82. Sebuah literatur menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah beradu kemampuan doa dengan Harun, yaitu saudara Nabi Musa yang semula miskin, kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia menjadi sangat kaya raya. Pada saat Nabi Musa alaihissalam sedang berdakwah, tiba-tiba lewatlah Harun dengan segala kemewahan hartanya. Dengan keangkuhannya Harun menentang Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, engkau telah dilebihkan dariku karena kenabianmu, sedangkan aku dilebihkan darimu karena hartaku. Kalau kamu mau, kita beradu doa. Aku mendoakan keburukan atasmu dan kamu mendoakan keburukan atasku. Siapa di antara kita yang doanya dikabulkan, maka dialah yang menang. Nabi Musa alaihissalam setuju dan mempersilahkan Harun untuk memanjatkan doa terlebih dahulu. Setelah selesai berdoa, ternyata doa Harun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian giliran Nabi Musa alaihissalam yang berdoa. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bumi menenggelamkan Harun beserta pengikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan doa Nabi Musa alaihissalam. Pelajaran tentang Harun terdapat pada Quran Surat Al-Qasas ayat 76 sampai dengan 83. Nabi Musa alaihissalam termasuk dalam ulul azmi, yakni 5 nabi yang istimewa berkenaan dengan beratnya tantangan yang diembankan. Kelima, nabi yang dimaksud adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi nabi sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Musa alaihissalam menjadi salah satu penyampai agama samawi, yaitu agama yang disampaikan melalui perantara wahyu. Adapun nabi-nabi penerima wahyu adalah Nabi Daud alaihissalam kitabnya Zabur, Nabi Musa alaihissalam kitabnya Taurat, Nabi Isa alaihissalam kitabnya Injil, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabnya Al-Quran. Demikian rangkaian kisah Nabi Musa alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.